Dari sambil nunggu Gus Furqon menyela pembicaraan sebentar, dari pembahasan tadi banyak sekali permasalahan yang ada pada sektor pertanian terutama di Kabupaten Temanggung ini. Mungkin kalau kita melihat dari ramalan baginda Nabi Muhammad SAW, dulu pernah bersabda, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Kalau kita menggunakan redaksi yang ini, di sini disampaikan ada al ulama wal fuqaha. Ketika umat akhir zaman ini telah meninggalkan para ulama. Ulama ini kalau dimaknai mungkin sebagai pakar, termasuk di dalam pertanian. Ketika kita tidak meninggalkan pakar, alias ora rumongso bisa, ora rumongso pinter, insya Allah kita akan terselamatkan. Dan semangat dari generasi, kalau selalu bertemu dengan pakar, pasti akan punya himmah yang tinggi. Karena Syekh Abi Ali Ad-Daqqaq, guru dari Syekh Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi, pemilik kitab Risalah Al-Qushairiyah, pernah berkata, al-harokatu barokah, bekerja itu barokah. Perkataan itu dicantumkan oleh Syekh Abdul Karim di dalam bab mujahadah. Jadi sebenarnya kita bekerja itu mujahadah. Kita memegang cangkul, kalau ditanya mau kemana, mujahadah. Sebenarnya semuanya adalah mujahadah. Sisi kesamaannya dengan mujahadah wirid adalah sama-sama ada ketenangan hati. Seorang petani ketika nyeblok ke benih nang lemah, meskipun belum jelas hasil panennya, tapi sudah ada ketenangan, tenang. Tidak ada pikiran anak bojo arek tak pakani opo, tidak ada. Sudah ada ketenangan. Begitupun mujahadah secara wirid. Misalkan orang tua punya anak yang tidak cerdas, ketika mau ujian minta ijazah diwiridke, wiridane wis dirapal, ada ketenangan. Wah, anakku mesti lulus. Krono wis tak mujahadai. Nah, semoga dari ini memang belum bisa menyimpulkan untuk ajang kali ini. Mungkin untuk season berikutnya masih ada pembahasan tentang pertanian. Untuk malam ini bisa dikatakan penampungan permasalahan. Semoga nanti kita akan selamat dari fitnah akhir zaman yang diramalkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, monggo Bapak Mufid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Kepala Daerah, Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Temanggung, para kiai, gus-gus wonten mriki, termasuk kula niku gus tapi sing paling ra iso ngaji dhewe pintere ngritik. Ingkang sepindah badhe kula sampaiaken matur nuwun sanget, kula kaget dari generasi NU muncul musisi gebrakan terbaru lagune kenangan, lagu perjuangan nih Mas. Saya fasilitasi studio musik yang ada di tempat Grogol. Silahkan jenengan berlatih ke tempat saya, gratis alat musik komplit. Pun setunggal niku. Niki alhamdulillah Bapak Wakil Kepala Daerah rawuh. DPR wonten apa mboten? Enten niki kula tak matur sekalian. Nggih. Yang pertama ini untuk kemajuan pertanian. Pertanian sing paling penting, tani niku bahan bakune tanah. Nggih napa mboten? Tulung Pak Wakil, tulung Pak DPR, tanah ojo do oleh didoli, dipersempit, ojo didol nangon Cina tok. Mulai dipersempit. Kalau bisa niku ojo oleh niku. Riyen zaman Bupati Pak Maskun niku kamas kula
membatasi akan orang Chinese membeli tanah di Temanggung. Tolong nih Pak, setunggal catatan. Yang kedua, masalah air. Teng ngajenge kula niku plempeme sak menten iki Pak, debet air setiap detik berapa ribu liter air diluncurkan ke wilayah luar Temanggung. Riyen Progonjumo Pak krungu grujugane teng saking Bandung Gede, blung-blung tukul kedung, sakniki kedung ilang, kedunge ulang kemandangi. Niku sebabnya napa? Banyune dok didol nang negara njaba. Mergo niki perlu diperhatikan juga karena memang sangat penting masalah air itu sangat rentetane kali petani. Terus Temanggung niku ora semakin ombo Pak, Temanggung ki semakin ciut, kulate yo ciut, bathuke ciut, tanahe yo saya ciut. Gampang carane do muhasabah, introspeksi. Saya menjadi generasi NU pernah berbuat baik di bidang apakah? Padahal ting mriki penting. NU menggugah satu pendidikan. Nggih napa mboten? Alhamdulillah sakniki Nur Lintang Salafi yang ada di Bandung Gede juga niku produk sekolah menengah tingkat atas dari kalangan NU. Dunggahake meneh Setainu, aja mendok fakultase tarbiyah tok Pak, bila perlu dimasuki fakultas keperawatan, fakultas kedokteran dan fakultas pertanian dan lain sebagainya. Niku sangat amat penting banget. Sinten manoli tugasnya Kiai Temanggung, tugasnya Gus Temanggung, tugasnya termasuk kulo sebagai niki teng mriki niku totok men manoli para kiai. Monggo semangat sakniki. Tunjukkan semangat akan generasi Nahdlatul Ulama Temanggung. Niki mumpung kula kek gregedeng niki nggih. Nek ora gregedeng kula mboten ajeng matur ngeten niki. Kula wis ketitipan budi kalih Mas Pak Dadi apik wae napa niku? Niku tahu. Niku juga kula ngeten niki. Dadine generasi pemuda Temanggung untuk Nahdlatul Ulama memberikan contoh terbaik, memberikan semangat, berani bersosialisasi di kalangan masyarakat. Ojo do arak do menek-menekan dewi-dewi, duwe santri telu ngaku Gus, di murid siji buka pondok, nggih napa mboten? Bila perlu ini saling buat Pak Wakil dan para DPR yang ada di Temanggung. Tolong urip niki pun. Tolong niki masalah tanah, dua masalah air perlu ada tindakan tegas Pak Wakil nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Kelora wani baleni meneh iki. Mriki mawon. Silakan Pak Wabuk mungkin menanggapi tadi masukan-masukan dan arahan-arahan untuk khusus pertanian di Temanggung ini. Monggo. Matur nuwun. Aki wis ijo saiki. NU. Kula pun NU lho niki pun ngangge sarung ngangge kupluk lho. Ayai. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak Kiai, Gus-gus, seluruh hadirin semuanya yang dengan tidak mengurangi rasa hormat, tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena saya kenal semuanya nih. Matur nuwun. Langsung mawon nggih. Tadi saya juga mengucapkan terima kasih sudah diselenggarakan acara ini. Matur nuwun Mas Dedi, dan juga terima kasih atas masukan-masukan yang luar biasa
banyak menambah wawasan bagi saya pribadi, dan tentunya juga menjadi koreksi bagi saya. Karena bagaimanapun juga saya juga harus ngomong, penentu kebijakan ini tupok sine gitu tuh wakil bupati loh Mas. Tupok sini wakil bupati itu adalah mewakili bupati apabila berhalangan. Yang kedua adalah penanggung jawab anggaran. Jadi kui, ini kebijakan ya nggak apa-apa lah. Tapi nanti akan saya coba menjelaskan. Oh ya ora, wis iki ngawur wae, iki mengarah ya rupane. Iki aku ra penak karo Mas Mufid, Mas Mufid iki merasa berdosa getem-getem lho iki. Oke, langsung mawon. Jadi kaitannya dengan ini, kudune kalau kita bicara Temanggung, saya harus bicara dari pihak pemerintah. Karena kalau saya bicara dari pihak Andius, jelas saya protesnya persis seperti beliau melalui Hatos mungkin ya. Tapi saya bicara dari pihak pemerintah, saya mengatakan bahwa sebenarnya visi misinya Kabupaten Temanggung, Pak Bupati dan saya itu sebenarnya itu adalah kesimpulan dari yang tadi sudah dibicarakan. Jadi bahwa visinya itu adalah terwujudnya Temanggung sebagai daerah agraris berwawasan lingkungan, berwawasan lingkungan, bermasyarakat agamis, berbudaya dan sejahtera dengan pemerintahan yang bersih. Jane wis apik tenan visine kuwi, ning implementasine sing gurung gitu. Jadi nek visinya itu sudah jelas, misinya juga udah jelas. Bidang pertanian, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang infrastruktur dan pemerintahan yang bersih. Apal saya ya. Jadi itu sebenarnya dari kita itu sudah seperti itu. Ya. Memang itu iki ben aku sing gawe lho iki 3 dina ya gawe iki visine kita otak-atik. Artinya ini sudah merefleksikan, pengennya kita itu sudah merefleksikan bahwa tujuan Temanggung adalah arahnya ke situ, karena kita juga merefleksikan ke belakang zaman pemerintahan Pak Hasyim itu juga arahnya ke pertanian, dan kita sebenarnya ingin melanjutkan dengan pertanian yang lebih modern, lebih efektif, lebih ekonomis. Sebenarnya tujuan kita adalah sama seperti itu. Nah, pada kesempatan ini saya juga nggak mau menjelekan atau mau mendeskripsikan, karena itu juga kesalahan saya juga. Ya, jadi kita harus merefleksikan sendiri. Jalannya kita selama pembangunan ini ada Pak Dewan juga, ya, biar mendengar juga. Artinya harusnya kan dengan visi pertanian kan kudune anggarane kan mayoritas yang go pertanian. Tapi nuwun sewu, saat ini sebagian besar adalah untuk infrastruktur. Itu. Nah, saya tahu Mas, sampai ngelu salah loh Mas, sampean dan bengak-bengok loh. Ayo ngono tak walik saya. Ora Mas, iki guyon ya Mas. Arep Mas Mufid mah biasa saya. Alah, kok talu toh. Ini juga sudah direfleksikan, apa kata hati saya sudah ditulis dengan jelas oleh Goyaya di dalam Facebook. Nah, ini matur nuwun Gus. Tulisannya jenengan niku jane niku bayangan niku cocok ya ngene. Ning arek komentar ning aku urung berteman masalahnya to. Tak ajak berteman urung disetujui to Mas jan. Sombong tenan. Obama wae setuju kok ya ora to. Aku karo Obama wae berteman kok kita ajak berteman ra gelem. Instagram. Oh ya, Instagramnya tak follow ya ora di-follow back to. Pancen sombong tenan Gus Yahya ya. Tapi saya membaca itu artinya marilah. Ini juga masukan yang luar biasa, teguran dan tamparan malam hari ini bagi saya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya dari pihak pemerintah juga sudah ada arah ke situ. Sebenarnya kemarin ya, saya udah agak dipaksakan ya. Sekarang memang kita tadi sudah disinggung masalah tanah, masalah air dan lain sebagainya, termasuk kembali lagi kita pertanian kita tadi masyarakat mengenai tembakau. Memang sulit kita untuk merubah budaya itu tidak mudah. Sejak zamannya Pak Bupati Pak Hasyim itu sudah berapa miliar yang sudah diturunkan untuk menanam seperti tadi Mas Yami Blumut ngendiko juga ini kaitannya dengan tumpang sari, kopi dan lain sebagainya.
Saat ini sangat memprihatinkan sekali tanah-tanah yang ada di lereng-lereng itu. Di saat musim hujan kita bisa melihat kali Galeh, kali Progo warnanya ireng coklat. Itu kan artinya tingkat erosinya sangat tinggi sekali. 30 tahun lagi kalau ini tidak ada tindakan dari kita, tanah kita di lereng Sumbing, Sindoro dan Prau tidak bisa ditanami. Ini penelitian. Ini kenyataan karena tiap hektar berapa mililiter tanah kita yang hilang, berapa liter yang hilang itu tiap tahun akan seperti itu. Ini sangat memprihatinkan sekali. Dan juga mungkin bapak-bapak udah tahu semuanya, sumure mbawan biyen zaman dhewe cilik pirang meter, saiki dadi pirang meter. Sudah kelihatan air tanah kita berkurang karena resapan dari atas tidak ada, ya. Didol. Nah, kaitannya dengan masalah itu kita juga kemarin ya sama ya, artinya kan zaman biyen nandur mbako, saurunge nandur mbako do nandur bawang. Ya kan? Bawang kita hancur harganya karena impor bawang dari Cina. Regone remuk, kita kalah kualitas, kalah bersaing, artinya kalah harga, hancur. Artinya petani nggak mau nanam bawang lagi. Waktu Pak Menteri Pertanian datang ke sini saya udah protes, akhirnya alhamdulillah impor bawang di stop dan kita nanam ini sekitar 30 miliar kita turunkan. Tadi disinggung bantuan pupuk dan mulsa, itu karena sebenarnya mau bibit tapi tanah bibitnya nggak ada, terus petani disuruh nyari sendiri, kita bantuan pupuk dan mulsa. Dan kita harapkan petani pun juga waktu panen nanti tetap nyimpan untuk bibit untuk tanaman selanjutnya. Nah, tanaman bawang ini kan berbarengan dengan tembakau. Ini tembakau nesel cilik, mereka panen, mereka sedih duit. Paling tidak mereka sudah punya uang. Ini sebenarnya salah satu antisipasi. Kita nggak akan menghilangkan tembakau, nggak bakalan akan hilang. Tapi kita bagaimana mengurangi apabila ada gagal panen ataupun meningkatkan pendapatan apabila berhasil panen. Artinya mungkin bawangnya ape, lomboknya ape, mbakone ape, kopine ape. Itu sangat luar biasa. Bahkan kemarin saya juga di Gelapansari saya menurunkan 30.000 bibit kopi untuk ditanam di tegalan-tegalan karena itu bisa untuk mengurangi erosi. Itu sebenarnya. Jadi banyak sebenarnya inovasi-inovasi yang sudah kita lakukan, tapi tentunya ini saya pikir belum maksimal, jauh dari apa yang dicita-citakan, apa yang digariskan, apa yang dijanjikan dari awal. Ini sebenarnya nih telat lah hitungannya, kita bicara kita telat. Kenapa enggak dari awal dari kita menjalankan, ya? Sampai Gus Yahya wae ngantek bosen krungu rumah sakit, krungu si gandul, ya toh? Saya sudah bosan saya dengar rumah sakit, dengar si gandul. Saya lebih senang dengar jalan berlubang. Wah ini refleksi luar biasa. Tulis nang Facebook ya, wah cocok kan to. Artinya ini sebenarnya itu ini beliau ini ya refleksi dari semuanya. Ini matur nuwun Gus. Ora sensitif nek iki tenanan iki. Nah, monggo kaitannya dengan permasalahan ini nanti saya juga tanya jawab, termasuk tadi yang dari Nur Lintang, Mas Sopo tadi. Mas Adit, matur nuwun. Ini sebenarnya kita tiap tahun kita di Bapeda juga sudah mengadakan lomba inovasi. Ya, semua dilombakan inovasi, tapi memang yang di pertanian masih kurang. Padahal semua boleh dalam bentuk pertanian dan lain sebagainya. Kita ada lomba untuk inovasi dan kita beri penghargaan. Ya, kita sudah ada. Terus apa lagi tadi pertanyaannya ya? Kaya niku ya wae kebijaksanaan sebenarnya kita sudah sesuai, tapi artinya ya ono sing rada menyimpang dan kurang maksimal. Itu saya akui. Itu kita akui. Dan jangan salahkan pemerintah saja. Pak Dewan ngene iki niku to. Pak Dewan, jenengan sing ngedok anggaran lho nggih melu salah. Artinya ya artinya begitulah ya, rangkaian. Jenenge Pak Dewan kudune nang kene kok, ben ngendika kudune ini. Dari saya cukup sekian secara singkat yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas masukan-masukannya Pak Kiai Nidi, matur nuwun Pak. Pupuk organik luar biasa jane nek iso digawe tenanan niku. Itu inovasi dari beliau banyak. Wingi wae gawe izin kopi PIRT wae angel Pak ya. Itu juga menghambat itu. Matur nuwun Pak.
Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah ucapan yang tidak berkenan. Monggo nanti kalau masih ada waktu silakan tanya jawab lagi. Jane ini menarik. Tekan jam luru, tekan jam 3 aku sih ramah masalah. Ya, nah. Matur nuwun, monggo saya kembalikan lagi kepada Gus Yahya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Monggo. Assalamualaikum, terkait dengan pertanian dan khususnya pertembakuan. Sebenarnya kita sebagai masyarakat tidak harus merubah kultur budaya pertembakuan yang ada hari ini, tapi paling tidak pemerintah daerah kalau bisa mengupayakan atau menghimbau kepada stakeholder atau pabrikan harganya ditingkatkan. Jangan seperti tahun-tahun yang sudah ini tembakau panennya terpuruk, harganya terpuruk. Itu saja. Terima kasih. Tak jawab, matur nuwun. Nah, ini kaitannya dengan kebijaksanaan ya. Betul sekali. Ini sebenarnya dari teman-teman APTI dan lain sebagainya atau teman-teman pertembakuan ini ora kurang-kurangin yang nggone DPR pusat itu kaitannya dengan regulasi dulu. Kita bicara regulasi dulu. Nek impor mbako oleh impor mbako ki ora ono sing larang, ki ora ono aturane impor itu boleh. Ning sadurunge impor ki mbok mbakone dhewe ki dituku dhisik gitu loh, gitu. Dan juga artinya saya setuju Mas Jadi. Ini pernah juga saya utarakan tapi saya nggak berhasil karena saya minoritas. Jadi gini, sebenarnya kita dari pihak pengambil kebijakan, dari pihak penguasa itu sebenarnya kita bisa kayak nyontoh di Lombok itu loh, ya di sana pemerintahan sana bisa kok. Artinya pimpinan daerah, kejaksaan, polisian, dewan, grader, terus apa itu kumpul bareng sak meja. Grader kiye mbakone tahun kiye remuk udan terus tulung minimal regone semene kudune wani. Aku ora ngerti yo sampeyan takon aku ya usul ya waktu kuwi ya aku ya ditolak ya artinya menjenengan udah nyalahke aku ning aku yang salah ora artinya seperti itu. Nah, itu ya. Iki nyinggung ngene nek iki urusane karo Mas Mufid nek kuwi ya. Ya, jadi gini ya. Kita jangan mengarah ke situ kowe yo. Urung waktune. Saya manut Gus Furkon masalah ya. Saya manut karo Gus Furkon ki sing anu. Jadi untuk kaitannya dengan ini sebenarnya kayak di pemerintahan sebenarnya di Lombok ya, Nusa Tenggara Barat itu dari pihak pemerintah itu waktu panen tembakau itu bisa menentukan minimal regone semene, maksimal ki regone semene. Nek mbako kuwi kualitasnya anu ki enak dan di sana nun sewu sampurna malah di sana itu toh. Jadi saya lihat mbako itu masuk dicek itu sudah ada alat untuk ngecek grade-nya, ada bisa dilihat tek semene kakean gula kakean apa ot ngono ki wis ana nek murni semene regane semene. Jadi begitu mbako mlaku wis metu struke ret kiye semene dhek store semene sesuk jolke duit semene. Wis nek ning Temanggung ki ana rega ana rupa sapa sing nggawa tenan apa ora niku tenan kuwi bakul mbako sapa ki Gus Tahal nendi lho tenan niku to apa matuha ya bakul mbako ya kae leres to Pak Dedi. Jadi seperti itu Pak Dedi. Jadi memang artinya butuh suatu keberanian ya untuk membela masyarakat itu sebenarnya butuh suatu keberanian. Makanya gimana jadi matur nuwun.